Oh, PPT-nya belum ya, Bang? loh, udah nggak sih? Belum tapi Bang, belum ada. Masa belum ada? Belum, Bang. Nih, Nah, udah muncul ya, aman ya. gas. Yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Oki. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Tarunama Dia Naufal Devaros Putra bersama satu orang rekan. Nama saya Julu Impesa Mardika. Di sini kami akan membuat sedikit rangkuman untuk memenuhi tugas dari Pak Oki untuk membuat presentasi terkait materi yang sudah diberikan kepada Pak Oki untuk kita. Baik, untuk yang pertama adalah konsep dasar logistik. Jadi yang pertama adalah makro logistik, fokus pada sistem logistik secara keseluruhan dalam skala besar, mencakup regulasi dan kebijakan transportasi serta logistik. Untuk yang kedua adalah mikro logistik, yang berfokus pada operasional logistik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Siapa? Slide-nya nggak ini. Hah? Slide-nya nggak slide nih. Stuck. Masa nge-stuck? Nge-stuck. Masa iya tuh? Heeh, nge-stuck. Ya wis kamu wis Sul, sing anu Sul. Oke, saya. Iki kita tetap tak record ya, aku wis sing record. Heeh. Ya aman. Aman ya, Bang? Aman-aman. Yuk, guys. Opening sih. Opening sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Oki. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Naufal Devarois Putra, Prodi MTP 2A, NIT 2340641, beserta satu orang rekan. Saya Julu Impesa Mardika, NIT 2340781. Izin Pak, di sini kami mau mengerjakan tugas yang diberikan dari Pak Oki kepada kita terkait mempresentasikan materi yang sudah diberikan Pak Oki kepada kita. Baik, untuk pertama, yang pertama adalah konsep dasar logistik, yaitu konsep dasar logistik itu ada dua, Pak. Jadi yang pertama adalah makro logistik yang berfokus pada sistem logistik secara keseluruhan dalam skala besar yang mencakup regulasi dan kebijakan transportasi serta logistik. Untuk yang kedua adalah mikrologistik, yaitu yang berfokus pada operasional logistik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi di sini ada dua konsep dasar logistik yang masing-masing dari konsep dasar tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda, Pak. Jadi untuk yang pertama itu berfokus pada keseluruhan dalam skala besar. Untuk yang kedua itu dia hanya berfokus pada operasional logistik dalam suatu organisasi saja, Pak. Untuk yang kedua, manajemen rantai pasok. Untuk yang pertama adalah komponen utama. Yang pertama adalah input. Input itu mencakup yang pertama adalah proses transformasi, output, lalu konsumen. Jadi dari input sendiri itu mencakup proses transformasi. Jadi kayak proses buat transformasinya itu seperti apa. Yang kedua itu output. Output apa yang diberikan untuk mencapai suatu manajemen rantai pasok. Yang ketiga adalah konsumen. Konsumen seperti apa yang akan kita dapat. Untuk komponen utama yang kedua adalah sumber daya ya, atau bisa disebut source. Yang kedua produksi atau mix. Yang ketiga distribusi atau deliver. Yang ketiga adalah perencanaan atau plan, dan yang ketiga adalah reference logistik.
Jadi komponen utama yang diberikan untuk mencapai manajemen rantai pasok itu ada dua. Yang pertama input, yang kedua adalah yang tadi barusan saya sebutkan. Untuk yang selanjutnya setelah kita mencapai komponen utama, yang kedua adalah tujuan sistem rantai pasok. Tujuan sistem rantai pasok sendiri ialah memberikan nilai tambah melalui peningkatan layanan dan efisiensi biaya. Jadi untuk ketika kita menjalankan suatu manajemen secara rantai pasok itu kita harus menentukan tujuan, Pak. Jadi tujuan kita adalah memberikan nilai tambah melalui peningkatan layanan. Jadi ketika kita meningkatkan layanan itu sudah menjadi goals kita atau tujuan kita dan mencapai efisiensi biaya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah dominasi arus dalam rantai pasok. Dominasi arus dalam rantai pasok sendiri ada dua. Yang pertama, arus barang dan jasa. Arus barang dan jasa itu meliputi pemasok. Pemasok nanti lanjut ke perusahaan. Perusahaan nanti lanjut ke distributor. Distributor lanjut ke retailer. Retailer itu yang terakhir adalah konsumen. Yang selanjutnya adalah arus informasi dan transaksi. Arus informasi dan transaksi sendiri itu meliputi supply dan demand. Yang selanjutnya adalah return atau return policy serta feedback dari konsumen. Jadi arus informasi dan transaksi sendiri itu berurutan supply dan demand, selanjutnya kebijakan return serta feedback dari konsumen itu sendiri, Pak. Untuk yang selanjutnya adalah reserve logistik. Reserve logistik itu sendiri proses pengembalian barang untuk perbaikan rework atau daur ulang atau resell dan penggunaan kembali research. Strategi supply chain sendiri yang pertama adalah third party logistik atau 3PL atau bisa kita sebut sebagai penyedia jasa logistik eksternal yang mengelola aspek logistik perusahaan. Yang selanjutnya ada pengadaan barang. Tujuan pengadaan barang yaitu memastikan ketersediaan barang untuk mendukung operasi perusahaan. Adapun prosesnya yaitu awal dari pemasok, lanjut ke manufaktur atau operasi, baru kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah fokus pada pengadaan bahan mentah. Posisi dan aktivitas pengadaan barang. Mengelola pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, hingga pengelolaan stok bahan baku. Lalu di sini ada perencanaan produksi. Yang pertama, transformasi input menjadi output di bidang manufaktur. Ada model produksi yang meliputi mass customization, lalu engineer to order atau itu, adapun make to order, lalu assemble to order, dan adapun make to stock. Lalu jangka panjang di sini berfokus pada pengembangan kapasitas dan teknologi. Jangka menengahnya adalah mengelola demand dan sumber daya. Lalu jangka pendeknya menyesuaikan produksi harian atau per jam berdasarkan kapasitas dan permintaan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah distribusi dan transportasi. Distribusi dan transportasi sendiri bisa kita sebut atau memiliki istilah yaitu bagian penting dalam rantai pasok yang memastikan barang atau jasa dapat sampai ke konsumen akhir dengan efisien. Jadi distribusi dan transportasi sendiri itu poin pokok atau poin utama yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok. Jadi kegiatan tersebut itu untuk memastikan barang atau jasa atau apapun itu dapat sampai ke konsumen akhir dengan keadaan yang efisien atau secara aman atau secara utuh diterima oleh konsumen itu sendiri. Baik, untuk yang pertama bisa kita telaah itu sistem dan saluran distribusi. Sistem dan saluran distribusi itu sendiri yang pertama meliputi pemasok. Pemasok itu bisa disebut sebagai konsumen akhir. Untuk yang kedua, distribusi dapat berupa barang atau jasa. Jadi distribusi sendiri itu eh, banyak macamnya.
mulai dari barang atau jasa. Yang ketiga adalah distribusi channel, atau bisa kita sebut mengatur jalur distribusi agar produk sampai ke konsumen dengan efisien. Jadi untuk suatu barang atau jasa itu mencapai ke bisa sampai ke konsumen itu sendiri, bisa melewatkan beberapa channel distribusi itu sendiri. Jadi agar lebih efisien untuk barang itu sampai ke konsumen. Untuk yang kedua adalah elemen utama dalam sistem transportasi. Elemen utama dalam sistem transportasi itu sendiri ada dua. Yang pertama shipper atau pengiriman barang. Untuk yang kedua adalah karir atau pengangkutan barang. Jadi elemen utama dalam sistem transportasi itu sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah pengiriman barang, yang kedua adalah pengangkutan barang. Untuk yang selanjutnya adalah biaya transportasi dan efisiensi waktu. Untuk biaya transportasi dan efisiensi waktu itu sendiri adalah meliputi yang pertama, biaya transportasi dapat meningkat atau berkurang tergantung strategi distribusi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa biaya yang kita keluarkan untuk mengirim barang atau jasa itu sendiri itu bisa meningkat atau berkurang. Itu bergantung pada strategi kita untuk mendistribusikan barang atau jasa itu tersebut itu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah penambahan fasilitas distribusi dapat memengaruhi waktu pemenuhan permintaan konsumen. Jadi kita bisa simpulkan bahwa barang atau jasa itu sendiri bisa sampai untuk memenuhi permintaan konsumen itu sendiri, eh, pengaruhnya juga terdapat pada fasilitas distribusi itu sendiri. Eh, untuk yang selanjutnya mungkin kita masuk ke fasilitas distribusi. Untuk fasilitas distribusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keuntungan penambahan fasilitas distribusi. Jadi kita jabarkan apa sih keuntungan penambahan fasilitas distribusi itu? Yang pertama, meningkatkan jangkauan layanan. Jadi ketika kita melakukan penambahan fasilitas dalam kegiatan distribusi pengiriman jasa atau barang itu sendiri, hal positif yang kita terima adalah meningkatkan kejangkauan dalam mengirim barang atau jasa itu sendiri untuk sampai ke konsumen yang mungkin wilayahnya sangat berjauhan dengan distributor itu sendiri. Untuk yang kedua adalah lebih dekat dengan konsumen. Jadi ketika kita menambahkan fasilitas pada suatu distribusi itu kita bisa lebih dekat dengan konsumen. Ibarat kita tuh bisa mungkin jangka panjangnya kita dari konsumen itu sendiri bisa pesan atau bisa beli kepada kita terkait barang dan jasa. Untuk yang ketiga, penjabaran dari keuntungan penambahan fasilitas yang ketiga adalah mengurangi biaya transportasi. Jadi ketika kita menambahkan fasilitas dalam kegiatan distribusi itu sendiri, kita dapat mengurangi biaya transportasi yang kita keluarkan untuk mengirim barang atau jasa itu sendiri. Untuk yang kedua adalah konsekuensi penambahan fasilitas distribusi sendiri. Jadi ketika kita menambahkan suatu penambahan fasilitas dalam suatu kegiatan distribusi, di situ kita juga menerima konsekuensi yang akan kita terima pada saat kita menambah fasilitas. Untuk konsekuensi kita yang pertama adalah meningkatkan biaya gudang. Yang kedua, meningkatkan biaya inventory. Yang ketiga, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya, meningkatkan biaya operasional. Jadi, eh, konsekuensi yang kita terima dapat kita simpulkan semua itu berawalan dari kata meningkatkan dan menambah. Jadi, bisa dibilang kita itu lebih ekstra atau bisa kita bilang lebih banyak mengeluarkan, tapi ya tetap kita menerima keuntungan. Nggak semata-mata kita hanya menerima konsekuensi itu sendiri. Konsekuensi itu sendiri bisa kita tutup dengan keuntungan yang bakal kita dapat. Di materi selanjutnya ada pergudangan dalam manajemen logistik. Pergudangan adalah bagian dari sistem logistik yang berfungsi menyimpan barang mentah hingga barang jadi.
serta menyediakan informasi mengenai statik distribusi barang. Lalu ada aliran barang dalam pergudangan. Jadi aliran barang dalam pergudangan itu yang pertama adalah input, lalu ke proses transformasi, lalu ke output atau ke konsumen. Yang selanjutnya, gudang digunakan dalam berbagai tahap, mulai dari gudang bahan mentah, gudang barang dalam proses, hingga gudang barang jadi yang siap didistribusikan ke tempat penjualan. Lalu tujuan pergudangan, yaitu mengurangi biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan kerja. Manajemen pergundangan mencakup berbagai metode penyimpanan dan distribusi barang agar lebih efisien. Metode dalam pergundangan yaitu ada break bulk atau yang bisa kita sebut memecah muatan besar menjadi unit-unit kecil sebelum didistribusikan ke konsumen. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu mengumpulkan barang dari berbagai sumber untuk dikirim bersama. Yang ketiga ada cross docking atau mengurangi waktu penyimpanan dengan langsung mengirimkan barang dari pemasok ke pelanggan tanpa perlu disimpan lama di gudang. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas gudang. Pergudangan tidak hanya menyimpan barang, tetapi juga menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung efisiensi rantai pasok. Konsep 6S dalam gudang. Yang pertama, sort atau pemilahan. Jadi, eh, sebelum masuk dalam gudang tuh harus ada dipilih-pilih dulu. Yang kedua ada set in order atau penataan. Setelah masuk dalam, setelah dipilih, eh, barang-barang juga ditata. Yang kedua, sign, kebersihan. Yang keempat, standardis atau standarisasi. Yang kelima, sustain atau pemeliharaan. Dan yang terakhir, safety atau keamanan. Prinsip penanganan barang. Yang pertama adalah mengoptimalkan penyimpanan barang agar mudah diakses dan diidentifikasi. Yang kedua, mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan barang. Adapun perencanaan gudang. Jadi, yang pertama ada menentukan kapasitas penyimpanan. Yang kedua, menyusun tata letak gudang yang optimal. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi untuk pengelolaan inventaris. Yang selanjutnya adalah lean manufacturing diterapkan dalam pergudangan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Sistem produksi lean membantu mengurangi waktu penyimpanan, meningkatkan kecepatan distribusi, dan menurunkan biaya logistik. Baik, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf Pak. Mungkin materi kita hanya sedikit yang bisa kita sampaikan, tapi saya dan rekan saya berharap mungkin penonton yang akan menyaksikan video kita bisa menerima materi kita secara sama dan mungkin diterima dengan baik. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf Pak. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya Zulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.